Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di halaman SMP Negeri 158 Jakarta Timur. Nah, kebetulan di sini ada sosialisasi tentang PPDB ya, Bu, penerimaan betul. Peserta didik baru untuk tahun 2022. Karena SK di Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah keluar terkait PPDB, maka sekolah kemudian melakukan sosialisasi. Salah satunya kepada warga sekolah, mulai dari orang tua, murid, bahkan warga RT. Sekitar ya RT, karena kelurahan. Ini basisnya kan memang zona di sekitar sekolah. Nah, seperti apa sekolah melakukan, karena Ibu 3 hari berturut-turut ini betul. Akan melakukan sosialisasi. Mungkin Ibu bisa jelaskan seperti apa teknisnya, silakan. Baik, terima kasih Bu Ratna. Jadi kami SMP 158 mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah yang diawali dari hari Selasa. Setelah hari pertama setelah guru-guru wakil diberikan sosialisasi di dinas, maka kita akan mengimplementasikan ke warga sekolah, yaitu yang pertama, hari pertama kita menyamakan satu persepsi dulu antara kepala sekolah, wakil, operator, dan kasatlak. Menyatukan persepsi, kemudian jadi lingkungan dalam dulu. Kemudian setelah itu kita mensosialisasikan ke orang tua murid bertahap masing-masing, karena ruangan ya kita jaga prokes, maka 2 kelas. Sampai ada 6 kelas semuanya. Semuanya 7 kelas. 7 kelas. Nah, jadi ini 2 satu berbarengan dengan RT, RW dan kelurahan. Isinya sama ya? Iya, isinya sama, maka dijadikan satu. Kemudian berikutnya nanti di hari Selasa dan Rabu, kita mensosialisasi ke peserta didik langsung, siswa kelas 9. Kamis berarti? Rabu dan Kamis. Langsung peserta didik sehingga kelas 9. Kelas 9 sekarang udah nggak masuk PTM, karena udah ujian ya, nunggu kelulusan dan nunggu PPDB, tapi akan tetap disosialisasi. Betul, tidak hanya orang tuanya saja, tapi anaknya lebih penting juga. Iya, dan anak-anak biasanya lebih update sama teknologi ya. Betul. Kalau orang tua kan hanya mengetahui ya, gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kelas 7 dan kelas 8. Oh, mereka juga? Iya. Kenapa dikasih ke mereka? Iya, karena begini, kemarin dari dinas untuk khusus ketua-ketua OSIS dikumpulkan untuk disosialisasikan untuk yang tahun akan datang, sehingga ada prestasi non-akademis. Mereka nyiapin. Betul. Gitu, jadi tidak dadakan. Betul. Jadi ketua OSISnya disosialisasikan, kemudian nanti diimbaskan lewat Zoom. Diimbaskan lewat Zoom. Itu hari Kamis. Jam 1 mereka pulang sekolah dulu, kelas 7, kelas 8, dan ketua OSIS, pembina OSIS mengadakan Zoom bersama untuk mensosialisasikan PPDB. Setidaknya poin yang mereka harus siapkan yaitu kalau pakai jalur prestasi apa, lalu jalur non prestasi ya kan, ada jalur-jalur lain. Betul. Ya seperti apa itu dipahamkan dulu ya, karena persentase juga harus dijelaskan. Betul. Itu karena di sini pada umumnya kan banyak yang ke SMK pakai jalur prestasi. Di SMK itu tidak ada jalur zonasi. Nah, ini bagaimana upaya dilakukan? Berarti Pemprov DKI Jakarta mendengarkan ini nggak dadakan, tapi bahwa sudah disosialisasi secara bertahap kepada anak kelas 7 maupun kelas 8. Oke, terima kasih Ibu. Ya, kita nanti akan lihat seperti apa sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah ini. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke. Selamat datang ke SMP 158 Jakarta. Hari ini adalah momen yang terpenting untuk Bapak Ibu ya, mengetahui untuk kelanjutan selanjutnya bagaimana anak-anak kita untuk lebih terus lagi melanjutkan sekolah, yang dimana sekolah ini tentu yang diharapkan ingin masuk kemana. Tentu Bapak Ibu harus tahu bagaimana petunjuk teknisnya mengenai PPDB. PPDB tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan. Dari tahun 2021 dan 2022. Tolong Bapak diiniin halaman berikutnya. Ya, perbedaannya yaitu di jalur prestasi. Kalau Bapak Ibu ingin memasukkan anak putra-putrinya ke SMK, itu memang melalui jalur prestasi, itu yang utama. Karena di SMK tidak ada jalur zonasi.
Ya, tidak ada jalur zonasi. Jalur zonasi hanya ada di SD, SMP, dan SMA. Kenapa? Karena di sekolah SMP, SD, SMTK, dan SD itu ada di kelurahan-kelurahan banyak. Sedangkan SMK itu jaraknya jauh-jauh, sehingga pemerintah DKI tidak memberikan untuk SMK jalur prestasi, jalur zonasi, maaf, sehingga menggunakan jalur prestasi. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin melihat keinginan Bapak Ibu dari 9A, 9B yang ingin masuk SMA, angkat tangan. Yang ingin masuk SMA. Oke, ingin masuk SMA berarti sekitar 50% ya. Ini hadir semua ya hari ini ya, Bu Rahmi? Hadir semua 9A, 9B, alhamdulillah ya. Berarti 50% ya. Kemudian untuk jalur SMK. Wah, ya hampir sama ya, banyak dikit lah, 60% lah. 60%, berarti 40% SMA, 60% SMK. Berarti tadi kata kuncinya bahwa SMA menggunakan jalur zonasi. Ya, itu yang akan lebih banyak. 50% jalur zonasi. Nah, ini adalah prinsip dan dasar hukum dari PPDB, yaitu yang pertama kita melihat kita harus objektif. Ini yang akan di DKI untuk PPDB DKI, yaitu prinsipnya yaitu transparan, objektif, dan akuntabel, serta berpihak pada anak. Nah, Bapak Ibu, kita dasarnya adalah minat dari anak, keinginan anak, ya. Jadi berpihak pada anak. Jadi kalau anak senang, pingin masuk ke SMK, ya oke, kita dukung. Ya, kalau ingin masuk SMA kita dukung, ya. Jadi berpihak pada anak. Itu kata kuncinya dari prinsip PPDB DKI Jakarta. Kemudian dasar hukumnya. Dasar hukumnya yaitu Permendikbud nomor 1. Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ini Bapak Ibu bisa dibuka, kalau Bapak Ibu nanti download di internet bisa kita baca-baca. Yaitu jalur PPDB tahun 2022-2023 tetap masih ada 4 jalur. Ya Bapak Ibu, masih kita ada 4 jalur, yaitu yang pertama jalur prestasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga zonasi, yang keempat pemindahan tugas orang tua, yang biasa kita singkat PTO. Selama ini PTO apa? P artinya pemindahan, pindah. T tugas, O-nya orang tua dan anak guru. Dan nah, inilah apa saja jalur ini, yaitu prestasi, tentu dari prestasi akademik dan non akademik. Kalau jalur akademik yaitu dari rapot. Tentunya Bapak Ibu sudah ya kemarin bolak-balik rapot Sidanira dari semester 1 sampai dengan semester 5, semester 5. Jangan sampai salah. Sampai berkali-kali diulang lagi, orang tua dipanggil, dicek lagi ya. Masih ada yang salah? Alhamdulillah tidak ada ya, sudah benar ya. Jadi tidak merugikan siswa ya. Itu makanya orang tua juga kita panggil untuk ikut sama-sama membantu mengoreksi nilai Sidanira. Kemudian prestasi non akademik. Prestasi non akademik tentu Bapak Ibu tahu, kalau anak muridnya ada yang ikut ekskul, itu masuk. Ketua pengurus ekskul, ketuanya ya. Kemudian masuk juga prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Misalnya prestasi di bidang akademik, misalnya OSN di kedinasan ya atau organisasi. Misalnya non akademik, misalnya dia olahraga, seni, nyanyi dan sebagainya. Itu di non akademik ya. Itu prestasi. Oke, kedua yaitu afirmasi. Afirmasi di sini, nah tentu Bapak Ibu tahu untuk apa tuh biasanya afirmasi biasanya? Untuk anak-anak yang mendapat KJP
Ya, afirmasi ini ada dua, ada prioritas pertama, ada prioritas kedua. Nah, prioritas pertama itu yang bagaimana? Apa saja prioritas pertama? Kita lihat lagi, ya. Berikutnya kita lihat. Nah, kita lihat prioritas pertama. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk afirmasi, prioritas pertama itu anak panti. Kemudian anak penyandang disabilitas. Itu prioritas pertama. Kemudian anak tenaga kesehatan nakes yang orang tuanya meninggal karena COVID. Itu kita utamakan. Itu prioritas pertama. Kemudian penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP. Nah, kalau Bapak Ibu punya dua-duanya, KJP Plus dan PIP, itu masuk ke prioritas pertama di afirmasi. Alhamdulillah ya, lumayan ya. Nah itu, kemudian afirmasi prioritas kedua, ada prioritas kedua biasanya di hari lain. Pertama, prioritas pertama yaitu afirmasi itu di tanggal 13 misalnya, sampai tanggal 17. Nanti setelah itu selesai tahap itu, kemudian dilanjut lagi prioritas kedua. Seperti itu, yaitu anak penerima KJP Plus yang masih aktif. Nah ini, kemudian anak yang terdaftar dalam DTKS. Apa itu DTKS? DTKS ada yang tahu, Bapak Ibu? Iya, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini langsung dari Menteri Sosial. Anak-anak yang mendapat bantuan dari Kementerian Sosial. Itu anak-anak yang terdaftar dalam DTKS. Kemudian anak dari pengemudi Jack Linko. Waduh, luar ya itu. Kemudian anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Ini masuk ke afirmasi prioritas kedua, ya. Nah, nanti untuk mekanismenya secara detail akan dijelaskan oleh wakil saya, yaitu Pak Widodo, ya. Jadi saya lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu udah paham ya, yang perbedaan yang afirmasi ya. Kemudian zonasi Bapak Ibu. Untuk zonasi Bapak Ibu ke SMA. Ini SMA, untuk SMA. Berarti Bapak Ibu yang menempel atau menyinggung atau satu RT, misalnya satu RT nih sama SMA, di sini yang terdekat SMA berapa? SMA 36. Nah, kalau satu RT Ibu udah otomatis masuk. Itu zonasi. Sedangkan RT yang menempel atau bersinggungan dengan SMA, RT SMA 36 misalnya, RT SMA 36 itu bersinggungan, nah itu masuk. Itu masuk prioritas, ya. Kemudian prioritas berikutnya atau lapisan berikutnya yaitu yang menempel di RT-RT yang terdekat dari SMA 36 itu. Jadi kalau kita lihat itu di jalur, kalau kita lihat di sini nanti lebih detailnya lagi. Nah, ini jalur kita lihat lagi, yaitu, nah ini Bapak Ibu. Kita kasih contoh, ini yang warna ungu. Ini prioritas pertama ini. Dari RT yang sama, ya. Satu RT yang sama, ya. Kemudian di RT yang menempel. Sedangkan prioritas kedua ini yang di sampingnya, yang menempel pada prioritas pertama, ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang di tengah ini kan SMA-nya, ya. Ini SMP, ini bawahnya SMA. Nah, seperti itu, ya. Nanti di keliling sekitarnya lagi di sini itu prioritas ketiga dan seterusnya, ya. Nah, itu kalau bisa Bapak Ibu lewat zonasi itu yang terdekat saja cari, nggak usah lari yang jauh-jauh, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk ini tadi zonasi, kemudian kita lanjut lagi yaitu habis zonasi apa Pak Wid? Nah, pindah tugas orang tua. Adakah nanti ya kalau yang mau ke SMA ya pindah tugas orang tua ini harus selama paling lama adalah 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi kalau dia pindah tugasnya sudah 3 tahun di sini di Jakarta tapi nggak sempat ngurusin surat-surat,
Saya pindah tugas Bu, waktu udah 3 tahun yang lalu, tapi kita nggak ngurusin surat-surat ya nggak bisa. Baru mau ngurusin sekarang surat-suratnya nggak bisa. Seperti itu, karena sudah 3 tahun di Jakarta yang kenapa nggak ngurusin surat-surat Pak? Karena saya akan balik lagi. Misalnya mau ke Kalimantan atau ke Medan, balik lagi nggak bisa. Ya, jadi 1 tahun, paling lama 1 tahun sudah di suratnya pindah ke Jakarta itu DKI itu 1 tahun ya. Oke, Bapak Ibu, ini tadi sekilas tentang jalur PPDB. Nah, Bapak Ibu, daya tampung kita ini banyak Bapak Ibu. Makanya dulu tahun 2021 bedanya itu jalur afirmasi semua masuk tanpa seleksi. Itu tahun 2021, tahun lalu. Tapi sekarang, karena sekarang banyak sekali yang megang KJP, sekarang udah pakai seleksi. Diseleksi karena terlalu banyak, karena daya tampung SMK di sini kan SMK nggak ada zonasi, sedangkan SMA pakai zonasi ya, ini 14.883 daya tampungnya. Padahal kita banyak sekali ya yang mau masuk ke SMA. Oleh karena itu pakai seleksi. Seleksinya apa? Seleksinya yang pertama adalah zonasi. Dilihat zonasi yang terdekat. Dia KJP, saya kan KJP. Tapi saya terdekat, itu yang diutamakan. Kemudian yang kedua, pilihan sekolah. Pilihan sekolahnya mana? Pilihan sekolahnya maunya yang misalnya di sini favorit SMA 31 misalnya. Atau SMA 21. Lah itu kan banyak peminatnya. Nah, itu termasuk pilihan. Kota dari SMA-nya itu berapa? Nah, kemudian yang ketiga yaitu waktu mendaftar. Nah, Bapak Ibu nih kadang-kadang mau mendaftar, nanti aja. Sekarang enggak. Siapa yang duluan waktu mendaftar, cepet itu langsung. Itu. Kalau dulu kan nanti totonya anak yang udah lama nunggu, detik-detik terakhir sudah mau ditutup, muncul kegeser. Kasihan nggak Bapak Ibu? Kasihan banget, kebingungan, kelabakan. Aduh, cari sekolahnya gimana? Nah, sekarang tidak. Sekarang jadi urutannya zonasi, kedua apa Bapak Ibu? Pilihan sekolah. Yang ketiga, waktu mendaftar. Kalau emang udah yakin mau di situ terdekat, udah ambil aja langsung daftar. Jangan ditunda-tunda. Nanti keburu yang lain akhirnya nggak kedapetan. Seperti itu. Tapi benar-benar harus Bapak Ibu dimatangkan dulu sebelum mengisi. Benar-benar matang dulu. Jangan nggak matang. Kalau nggak matang mau berubah lagi bisa ya Pak ya. Pak, ini misalnya kita mau udah pilih berubah lagi. Nah, itu nggak bisa. Makanya harus matang, benar-benar matang dengan banyak pertimbangan-pertimbangan ya Bapak Ibu, seperti itu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu kecewa ya. Nah, perbedaan yang berikutnya yaitu prestasi antara tahun 2001 dengan 2022. Yaitu jalur prestasi perbedaannya di sini adalah kalau tahun 2021 kita ambil 30% untuk akreditasi A, 20% untuk akreditasi B, 10% untuk akreditasi C. Tapi sekarang lebih bijaksana lagi. Dari usulan-usulan masyarakat, maka dibuatlah persentil nilai rapot. Kalau akreditasi A itu peringkat 1 sampai 15 skornya 100. Jadi nanti Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu kan sudah ada nilai ya di Sindanira itu kemarin yang semester 1 semester 6. Semester 5. Kemudian nilai terakhirnya itu misalnya jumlahnya 90,67. Kita ranking itu semuanya dari 9A sampai 9G. Kita ranking, terus di ranking, setelah diurutin dari yang terbesar sampai yang terkecil nilainya. Setelah di ranking diambil 15%, ya 15%, itu 1 sampai 15 itu nilainya 100. Otomatis skor 100. Nah, nanti caranya gimana? Diambil 15, kan kita jumlahnya 251. 251 dikali
15%. Nah, sekitar berapa itu? Berapa? 45-an tuh. 45 itu nilainya 100. Ranking 1 sampai 45. Ranking 1 sampai 45 karena 15%. Nah, kalau Bapak Ibu saya nilainya anak saya kalau pas di peringkat nilainya peringkatnya di nomor 60. Berarti nilainya berapa? 90. Oh, anak saya di peringkat 120 misalnya. Bisa jadi di peringkat nilainya 80 atau 70. Nanti di ranking di situ. Otomatis langsung operator. Ya, Bapak Ibu. Ya. Oh, dari sistem tuh. Nah, dari sistem sudah dimasukin ya, Pak ya? Sudah dimasukin. Nah, itu dan seterusnya. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu tahun 2021 dengan tahun 2022, ya. Ya, demikian hasil liputan kita ya dengan di SMP Negeri 158 Jakarta terkait pelaksanaan sosialisasi PPDB yang mengundang para orang tua murid. Ini adalah hari pertama mereka melakukan sosialisasi dan masih akan berlanjut pada hari kedua dan ketiga yang nanti akan tidak hanya orang tua tapi juga para siswa kelas 9 dan bahkan ketua OSIS. Nah, seperti apa ya pelaksanaan dari PPDB ini, karena beberapa sekolah katanya melaksanakan tindakan yang sama, melakukan kegiatan yang sama karena memang Pemprov DKI Jakarta memerintahkan demikian melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kita akan liputan terus di beberapa sekolah terkait PPDB ya. Tapi untuk yang di SMP Negeri 158 demikian ya. Tadi sudah pelaksanaannya kita sudah lihat dan sudah ngobrol juga dengan Ibu Kepala Sekolah. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.